Dalam sebuah rumah sakit, pelayanan kesehatan yang tersedia harus menyeluruh, termasuk diantaranya jantung atau kardiologi. Klinik jantung menjadi salah satu pelayanan utama dalam sebuah rumah sakit karena tingginya kasus penyakit jantung di masyarakat. Tidak hanya itu, penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang sering membuat pasien jatuh dalam keadaan gawat darurat sehingga butuh pelayanan yang cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amma Pasindrini. Salam LB Sehat, salam Sifa Kabaji. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang layanan poliklinik jantung dan pembuluh darah khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Fadila Maricha, SPJP. Dan sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, selamat siang. Dok, bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak, Dok. Di antara banyaknya kesibukan dokter, menyempatkan hadir bersama kita di studio ini untuk memberikan informasi kepada kita semua terkait pelayanan jantung dan pembuluh darah khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan baik, Dok, kita mulai bincang-bincang kita. Layanan jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji itu mencakup apa saja, Dok? Kita di sini sebenarnya sejak 2008 sudah mempunyai layanan kardiologi. Oh iya, satu saya mau meluruskan dulu karena kebanyakan orang SPJP dipikirnya itu adalah jantung dan paru. Ya, padahal sebenarnya SPJP itu singkatannya jantung dan pembuluh darah. Oh, jantung Dan pembuluh darah ya. Beda lagi dengan paru. Paru itu paru. spesialis paru, SPP. Oh, SPP ya. Nah, karena itu sejak 2008 itu sudah ada pelayanan jantung di Labuan Baji. Pelayanannya waktu itu masih terbatas pada pelayanan poliklinik. Di poliklinik itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Pemeriksaan fisik biasa seperti mana pemeriksaan dokter yang lain, kemudian pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan ehokardiografi. Jadi ehokardiografi itu adalah pemeriksaan untuk melihat struktur dari jantung. Jadi jenis pemeriksaannya itu sama dengan USG, hanya sama dengan USG, tapi lebih fokus organ yang diperiksa kali ini adalah organ jantung. Seperti itu. Terus kemudian ada juga pemeriksaan treadmill test. Treadmill test itu adalah pemeriksaan EKG, tetapi pemeriksaan dengan menggunakan orangnya harus beraktivitas. Jadi diberikan exercise di mesin treadmill, mesin yang seperti orang gunakan pada saat nge-gym. Seperti itu. Saat ini yang sudah fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner yang belum bisa kami deteksi dengan pemeriksaan sederhana EKG dan pemeriksaan fisik, itu akan kita masuk ke tahap pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan treadmill test. Seperti itu. Nah, untuk sarana yang lain adalah sarana rawat inap. Sarana rawat inap kita mempunyai sarana ruang intensif dan sarana ruang perawatan jantung biasa. Saat ini ruang intensif kami itu memiliki sekitar 8 kapasitas bed dan ruangan perawatan jantung itu memiliki sekitar 12 kapasitas bed. Oh, berarti semuanya 22 bed ya, khusus untuk jantung ya? Khusus untuk jantung. Terus jumlah kasus tertentu yang paling banyak ditangani itu apa, Dok? Karena jantung itu sebenarnya adalah penyakit karena orang menjadi tua,
Oh, Karena seperti orang menjadi tua, jadi semua yang menjadi tua akan mengalami sakit jantung. Nah, problemnya adalah dia manifest atau tidak. Tapi semua yang menua pasti jantungnya mengalami perubahan. Karena itu kasus terbanyak adalah kasus yang memang ke arah penuaan ini. Salah satu yang terbanyak mungkin adalah hipertensi. Hipertensi dengan komplikasinya, komplikasi ke jantung menebal dan akhirnya menjadi gagal jantung, ataupun yang berikut lagi adalah kasus jantung koroner yang tadi saya sebutkan, yang bisa dideteksi lewat treadmill test itu. iya. Tapi biasanya umur umur berapa ini? Usia berapa kira-kira, Usia Dok? berapa? Kan dokter tadi karena faktor Menua. menua Menua itu pasti. Ya. Jadi memang yang paling banyak, Dok. di kita sudah mulai istilahnya karena gaya hidup dan sebagainya, Dan pola ya, makan ya, tentunya. ya, gaya hidup termasuk ya pola makan di dalamnya, kurang aktivitas, ya, kurang aktivitas, Kurang bergerak. kemudian apa namanya, banyak penyakit disertai dengan penyakit-penyakit yang memang menjadi faktor risiko. Akhirnya sekarang ini menjadi tidak terlalu didominasi oleh kelompok-kelompok yang usia tua saja. Jadi orang-orang yang usia muda, kelompok-kelompok di atas 40 itu pun sudah mulai banyak mengalami penyakit-penyakit degeneratif yang khususnya di bidang jantung. Ya karena kan semua berawal dari hipertensi, itu kan memicu Ya, juga itu ya. termasuk faktor risiko ya, Iya. hipertensi, diabetes, kolesterolnya tinggi, merokok. Jadi laki-laki itu memang yang paling banyak karena laki-laki merokok. Oh, Tapi jangan salah, perempuan juga sekarang banyak merokok loh. betul, Dok. Terus untuk jumlah dokter spesialis jantung sendiri di Rumah Sakit Labuan Bajo itu ada berapa, Dok? Saat ini kita memiliki 3 dokter spesialis jantung. Dua orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dari 3 SPJP itu ada 1 ahli intervensi. Intervensi itu adalah ahli untuk yang mungkin kalau orang sering dengar kalau ada serangan jantung, terus kemudian dilanjutkan dengan pemasangan cincin, nah itu adalah ahli intervensi. Itu termasuk operasi besar atau kecil itu, Dok? Sebenarnya tindakannya bukan masuk kategori operasi. Oh. Bahkan namanya itu adalah kita menyebutnya sebagai intervensi non-bedah. Karena memang kita sama sekali tidak menggunakan pisau. Kita hanya menggunakan jarum. Jadi aksesnya itu benar-benar dari pembuluh darah. Dari pembuluh darah kita memasukkan selang kateter yang nanti selangnya itu bisa masuk langsung sampai ke jantung, kemudian dilakukan perekaman pembuluh darah jantung. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Hmm. Saya juga baru tahu karena ini kan yang paling sering saya dengar pemasangan ring, pasang pemasangan cincin. cincin, tapi istilah kedokterannya kan pemasangan stent. Nah, biasanya kan bagi kami masyarakat awam itu kan Ya, takut. katanya Dipikirnya operasi. di belah dada. Ya, betul sekali. Saya juga baru tahu, Dok. Dan memang luar biasa ya informasi yang diberikan oleh para dokter-dokter di Labuan Bajo terkait spesialis penyakit-penyakit apa saja, itu memang luar biasa apa yang disampaikan kepada kita semua. Karena ini juga baru saya tahu bahwa tidak ada pembedahan pada saat Kita tidak pakai pisau sama sekali, hanya menggunakan jarum. ya, Dok, betul sekali ya. Luar biasa ya, Dok ya. Terus sebagai salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, karena ini layanan jantung dan pembuluh darah ini merupakan salah satu layanan unggulannya, kira-kira unggulannya itu apa saja, Dok? Sebenarnya menjadi unggulan Karena peralatannya atau ya, sebenarnya menjadi unggulan satu karena di antara rumah sakit provinsi kamilah yang paling pertama mempunyai sarana perawatan jantung. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk saat ini SPJP yang jumlahnya 3 orang di semua fasilitas rumah sakit provinsi itu hanya di Labuan Bajo. Yang ketiga, kami mempunyai fasilitas yang bisa dibilang cukup lengkap. 1, kami mempunyai sarana non-invasif
untuk diagnostik, dan kemudian kami mempunyai sarana invasif untuk terapi. Sarana invasif yang dimaksud itu salah satunya adalah sarana kateterisasi jantung. Jadi makanya layanan penyakit jantung ini termasuk unggulan daripada Labuan Bajo ya dok ya. Iya. Baik dok, selanjutnya ada tidak layanan yang terintegrasi atau layanan multidisiplin yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah khususnya di Labuan Bajo? Tadi di awal saya sengaja menegaskan ya, bahwa jantung SPJP itu adalah jantung dan pembuluh darah. Jadi kita memang tidak bisa lepas dari pembuluh darah. Dokter jantung itu bukan hanya bekerja untuk menyelamatkan jantung, tetapi pembuluh darah yang menjadi cabang-cabang dari jantung itu. Karena itu, saat ini kita menggagas pelayanan yang mengakomodir semua keluhan-keluhan yang bisa bermanifestasi di pembuluh darah. Salah satunya adalah ginjal, saraf, dan termasuk pelayanan bedah TKV yang kemarin mungkin sudah sempat kok bercerita banyak betul, di podcast ini ya. Iya. Nah, di sarana pelayanan itu kami gabung dalam suatu ruangan perawatan. Ruangan perawatan yang terintegrasi, di mana di dalamnya di situ ada perawatan dokter jantung, ada perawatan saraf, ada paru-paru belum kami integrasikan. Jadi kami sifatnya hanyalah berupa konsultasi. Tapi yang kami integrasikan yang memang berhubungan dengan vaskuler, jantung dan vaskuler. Vaskuler yang ada di ginjal, di saraf, dan termasuk yang BTKV itu. Jadi kami mempunyai ruangan perawatan jantung. Saat ini istilah kerennya itu adalah ruang perawatan terpadu kardio reno cerebrovaskular. Itu tadi ya dok ya, dari saraf, ginjal, dan BTKV. Ya, saya makanya menjadi salah satu layanan unggulan di sini. Iya. Terus menyangkut gawat darurat apa yang seharusnya diketahui masyarakat di rumah ketika mengalami masalah jantung? Penyakit jantung ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, betul dok. Iya. Jadi kalau kita menemukan gejala yang khas, mungkin dengan era internet sekarang ini, orang semua udah langsung tahu ini sakit jantung. Yang menjadi problem adalah kalau gejalanya tidak terlalu khas. Karena itu kita selalu menganjurkan bahwa pada orang-orang yang punya risiko untuk jantung, risiko yang tadi disebutkan, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterolnya tinggi, obesitas, termasuk orang sekarang kan gemuk-gemuk tuh suka makan KFC terus kayaknya. Iya, karena pola makannya. Ya, nah itu bila ada keluhan yang kira-kira keluhannya itu mirip-mirip sakit jantung. Nah, keluhan apa yang mirip-mirip sakit jantung? Itu yang perlu diketahui. Ya, keluhan apa yang mirip-mirip sakit jantung? Itu umumnya 3 keluhan utama sakit jantung. 1, nyeri dada, 2, sesak, 3 adalah berdebar-debar. Dan jangan dianggap enteng, gejala yang tidak khas. Gejala yang tidak khas itu contohnya adalah gejala nyeri ulu hati. Iya, jangan sampai dia pikir ini asam lambung ya dok. Betul, nyeri ulu hati. Nyeri jantung, mohon maaf dok, kiri. Sebenarnya jantung itu letaknya di daerah tengah, lebih ke arah kiri. Berarti. Ya, sehingga biasanya nyeri jantung itu dirasakan memang yang khas itu justru di arah tengah. Dan pasien umumnya tidak bisa melokalisir di mana lokasinya. Jadi kalau dia mampu melokalisir, oh ini sebelah sini nih yang sakit, sebelah sini nih yang sakit, itu lebih cenderung bukan sakit jantung. Tapi kalau dia tidak mampu, jadi jarinya itu saking terasa agak luas, dia hanya menunjuk ini daerah sini nih. Nah,
Itu yang khas untuk orang dengan sakit jantung. Jadi dada sakit, terus Bisa dirasa sebagai sesak, sesak. bisa juga dirasa sebagai berdebar-debar, atau nyeri ulu hati. Kalau misalnya berdebar-debar itu dok biasanya berapa lama? Jadi kalau misalnya orang dikagetin, ada bom di samping, semua orang pasti kaget. Betul dok. Pasti berdebar-debar. Betul. Saya duluan lari gitu, begitu. Berdebar-debar. Tapi yang dimaksud jantung berdebar-debar, dan itu adalah penyebabnya karena sakit jantung, adalah berdebar-debar yang tidak ada penyebab. Jadi misalnya dia tidak takut, dia bukan habis lari. Iya. Kalau habis lari jantungnya Tidak pasti capek. bekerja, iya. Dia lagi duduk-duduk, tahu-tahu jantungnya tiba-tiba berdetak kencang sekali. Nah, itu sebaiknya periksakan ke dokter jantung. Tapi kadang kita juga kalau nervous itu dok, Iya. misalnya kita menghadapi Disuruh podcast. iya pokoknya menghadapi audiens atau seseorang yang memang agak kita gimana ya, biasanya juga dada itu Kalau itu kan ada pemicu. ya ada namanya. pemicu ya. Kalau ada pemicu bukan termasuk sakit jantung. Tapi kalau misalnya ini lagi duduk-duduk diam-diam terus Iya. Kalau lagi nonton Korea drakor, terus kan cakep-cakep tuh habis berdebar-debar. Nah, itu bukan termasuk. nah itu kan kita halu nih karena kan biasalah drakor kan memang membawa kita ke halusinasi yang luar biasa ya dok ya. Memang pengaruhnya orang-orang Korea itu memang luar biasa. Iya, Opa-opa itu memang Opa-opa. sangat meresahkan mama-mama. Mama-mama. Tapi Ya, salah satu konsen. hiburan biar kita mengurangi stres dok dan Betul. tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Iya. Betul nggak dok? Karena dengan melihat mereka kita bisa terhibur, bisa ketawa, bisa pokoknya menghibur diri sendiri lah. Mengeluarkan biaya, jadinya nggak masak, gojek. Jadinya mager lagi dok. Jadi jarang bergerak akhirnya. Udah untuk sakit jantung. Iya, karena salah satu pemicunya juga katanya kalau kita malas bergerak ya dok ya, apalagi kalau tidak pernah olahraga sama sekali. Iya kita lanjut lagi dok, menyangkut gawat darurat penyakit jantung apa yang seharusnya diketahui masyarakat. Maksudnya prosedur kunjungan ke rumah sakit Labuan Baji ketika mengalami masalah jantung. Ya, mungkin memang sayangnya kita di sini kita belum punya sarana istilahnya 911 yang bagus ya. Iya. Ya, Indonesia khususnya, bukan hanya Labuan Baji. Kalau di luar itu untuk kasus heart attack atau serangan jantung, itu mereka punya channel khusus yang langsung menelpon, ambulans langsung datang menjemput dan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Nah, kita di sini belum ada sarana seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena jantung ini semakin cepat kita tangani, jadi kita menangani lebih awal pasien itu, outcome-nya akan lebih bagus dibanding kalau pasien itu datang lebih lambat. Karena itu, alarm untuk datang ke rumah sakit sudah harus datang dari pribadi masing-masing. Iya. Jadi kalau merasa memang dia sakit, dadanya Sudah ada sakit, tanda-tandanya ya. Dadanya sakit, nyerinya tidak bisa hilang dengan istirahat, nyerinya bertambah terus, apalagi kalau sampai keringet dingin, sampai muntah-muntah, itu tanda harus segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Pertolongan ke rumah sakit, ya bisa rumah sakit. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak bisa menunjuk, oh harus rumah sakit. Saya tinggal di Kakak Tua. Saya biasanya berobatnya di Wahidin. Wahidin dan Kakak Tua itu jaraknya berapa jauh. Karena itu, untuk kegawat daruratan jantung, yang terpenting adalah cepat mendapat pertolongan medis. Jadi dia harus mencari rumah sakit yang terdekat. Ya, nanti selanjutnya akan menjadi tugas masing-masing rumah sakit sesuai dengan apa sarana yang dia punya. Karena kami di sini semua rumah sakit sudah mempunyai sistem rujukan terpadu. Ya, sistem rujukan terpadu yang akan mengakomodir. Kalau misalnya kami di sini tidak mampu menangani, kami
akan merujuk ke tempat yang kami pikir bisa, bukan kami pikir, yang kami tahu mempunyai sarana untuk bisa menangani kasus tersebut. Seperti itu. Itu memang Jadi kendalanya itu. butuh kecepatan dan ketepatan. Iya, untuk penyakit jantung ya dok ya harus cepat dan tepat. Ya, Karena betul. ini yang kasus yang memang agak banyak juga ya yang terjadi di Indonesia. Iya, kasusnya itu banyak, mulai berlomba-lomba dengan cancer untuk kasus jantung ini. Iya. Berlomba-lomba dengan cancer, dan kasus jantung ini tidak akan pernah hilang. Iya. Kalau apa namanya COVID, ada masanya pandemi, ada masanya kemudian pelan-pelan surut menjadi endemi dan bisa terkontrol. Tapi kalau jantung, karena ini adalah proses yang tadi saya sebut di awal, menua, ya, orang tidak akan pernah tambah muda. Betul dok. Dan semakin usia kita bertambah, semakin penyakit itu bermunculan dok. Iya. Pokoknya usia 40 itu hipertensi, asam urat, kolesterol, semua. Dan menurut saya salah satunya yang menjadi ikhtiar buat kita semua itu adalah pola makanan yang sehat dok. Kita rajin berolahraga. Betul. Pokoknya rajin makan buah, sayuran. Cocok. Dan satu yang harus diikat, karena pas kita berdua ini perempuan, perempuan itu sebenarnya di usia yang muda dia punya efek protektif terhadap jantung, khususnya jantung koroner, karena dia punya estrogen, hormon estrogen yang melindungi pembuluh darahnya untuk paling tidak terlalu cepat mengalami proses penuaan. Tetapi begitu dia menopause, perempuan harus rajin memeriksakan diri untuk mendeteksi apakah dia mengalami sakit jantung atau tidak. Kenapa begitu? Karena dia sudah masuk dalam kelompok risiko. Terus kemudian yang kedua, perempuan itu gejala jantung selalu, memang perempuan sulit dimengerti Mbak. Karena itu di mana-mana sulit dimengerti. Karena itu gejalanya pun susah dikenali. Perempuan itu selalu datang dengan keluhan yang tidak khas. Padahal sakit jantung. Ya, setelah di EKG periksa, ternyata sakit jantung. Ternyata jantung. Padahal keluhannya beda daripada keluhan yang dokter tadi sebutkan ya. Ya dok, ya memang itu perempuan selalu. Iya, sulit dimengerti. Jadi Pak yang nonton, mungkin nanti ya dan tidak pernah salah. Iya, satu itu. Kalau perempuan salah, kembali ke pasal itu. Perempuan tidak pernah salah. Betul sekali dok. Nah, terus untuk peralatan medik sendiri di Rumah Sakit Umum Labuan Bajo itu apakah sudah terpenuhi semua dok atau masih banyak yang kurang? Kalau mau dilihat kurang ya, sampai kapanpun tetap kurang ya. Ya, karena perkembangan. Ya, perkembangan zaman itu akan menuntut kita bahwa ada yang lebih bagus iPhone saja, betul sekali. Kita masih bagus. Pasti. Sudah keluar iPhone yang baru lagi, seri yang baru lagi, kepengen lagi beli. Padahal setelah dibeli sama-sama aja ininya. Sama aja, tapi promosinya yang luar biasa. Promosinya luar biasa. Nah, sama dengan kita sebenarnya, dengan kemajuan ilmu setiap saat ada sarana baru. Ya, tapi untuk saat ini yang tadi saya sebut di awal itu, bahwa untuk kira-kira pelayanan kegawat daruratan, satu, kemudian kedua pelayanan untuk mendeteksi baik itu jantung, penyakit jantung akibat degeneratif, contoh jantung koroner, hipertensi, ataupun penyakit jantung karena kelainan bawaan lahir ataupun kelainan yang didapat dari masa kecil, misalnya penyakit katup atau penyakit bawaan. Nah, itu bisa didiagnosa di rumah sakit kami. Seperti itu. Iya. Terus kasus yang dokter tangani dalam sebulan itu biasanya berapa? Ruang perawatan kami rata-rata bornya itu berkisar sekitar 85 sampai bahkan kadang-kadang 100%. 1 bulan. Ya, nah itu bor itu menunjukkan berapa banyak bed yang terisi dalam sebulan. Iya, bed yang terisi dengan kapasitas bed yang ada. Jadi kalau dibilang 85 sampai 100%, artinya dalam sebulan itu
bisa sampai kadang-kadang 100% terisi full. Ya, itu ruangan perawatan. Kalau poliklinik, pasien itu sebenarnya banyak dan memang ya pasien menua pasti akan banyak. Ya, problemnya kadang-kadang adalah karena kita membutuhkan rujukan berjenjang dari rumah sakit yang tipe di bawah kami, sehingga untuk saat ini pasien poliklinik kami ini rata-rata berkisar 30-an lah per hari. Per hari ya dok ya. Ya saya kalau penyakit jantung itu. Dan usia berapa dok yang paling banyak? Rata-rata? Paling banyak rata-rata di atas 50. Di atas 50 ya. Berarti untuk sementara ini saya masih aman. Masih aman. Masih aman. Coba nih bisa podcast untuk beberapa hari ke depan, Mbak. Amin amin. Iya karena itu tadi menua ya itu merupakan faktor yang paling utama kalau untuk penyakit jantung dan tidak akan pernah hilang. Karena ini merupakan penyakit yang disebabkan karena usia. karena usia, betul sekali dok. Tersebut dengan aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu proses penuaan di dalam pembuluh darah yang menyebabkan lambat laun pembuluh darahnya akan menyempit. Tapi untuk memelihara pembuluh darah ini supaya tetap bagus, tetap awet. tetap bagus ya dok. Ya, Bagaimana kalau caranya? kulit ada namanya tanam benang dan Iya, sebagainya. suntik, Ya, ada tarik benang, suntik, botox. ya. Dan untuk pembuluh darah sendiri, Untuk pembuluh darah sendiri sebenarnya tidak ada usaha untuk membuat yang sudah yang sudah akan mengalami aterosklerosis atau menyempit. untuk tidak mengalami. Untuk tidak mengalami tidak mungkin. Tetapi yang kita usahakan adalah perlambatan kecepatannya terjadi aterosklerosis. Nah, salah satunya adalah faktor risiko dikontrol. Salah duanya kalau memang dia sudah terdeteksi sakit jantung koroner, dia harus berobat terus, mengkonsumsi obat rutin jantung yang tujuannya adalah menjaga supaya dia tidak akan kena serangan jantung. Tujuannya adalah itu. Dan mungkin kalaupun dia mengalami penyempitan yang akhirnya berat sekali, mungkin penyempitannya berada setelah dia meninggal karena sebab yang lain. Maksudnya adalah itu. Sehingga memang penyakit jantung itu bukan penyakit yang disembuhkan total kalau untuk jantung koroner, tapi penyakit yang dikontrol supaya tidak menimbulkan keparahan yang lebih dan kualitas hidup pasien terjamin. Itu saja. Iya ya, memang faktor menua itulah yang Iya. semua dalam organ tubuh itu pasti akan menjadi manusia ya. Terus untuk kedepannya nih pengembangan klinik jantung dan pembuluh darah di rumah sakit ini apakah ada dok untuk harapannya ya karena kita juga di sini sudah punya BTKV bedah jantung. Harapan kedepannya adalah semua kasus-kasus jantung yang akan pengobatannya mengharuskan dengan pembedahan, contohnya adalah jantung koroner yang tidak bisa lagi dipasangi stent atau cincin itu, harapannya adalah bisa dilakukan pembedahan di sini. Jadi pembedahannya nggak perlu lagi dirujuk ke tempat lain, tapi bisa dilakukan di rumah sakit Labuan Bajo. Seperti itu ya dok ya. Kalau khusus jantung sendiri ya dok ya. Iya. Harapan kami itu. Iya dok. Kalau saya boleh tahu, dokter sejak tahun berapa? Saya 2011 bekerja di sini di Labuan Bajo sebagai kardiologis. Spesialis jantung dari 2010. 2010 ya dok ya. Berarti pengalaman untuk dengan pasien itu pasti sudah banyak dok. Apakah ada cerita-cerita yang berkesan selama? Cerita-ceritanya adalah satu orang karena memang pengobatannya harus seumur hidup ya. Orang rata-rata bosan. Rata-rata bosan kalau harus setiap hari minum obat. Terus kemudian kedua, jantung ini ada episode-episodenya. Kalau dia sudah minum obat teratur, biasanya keluhan hilang.
Nah, keluhan hilang itu yang membuat pasien kemudian kembali tidak datang berobat karena dia merasa tidak ada keluhan. Ya, Tidak ada sudah sembuh. keluhan konotasinya dengan sembuh. Iya. Ya. Jadi akhirnya dia tidak datang lagi berobat dan biasanya baru balik lagi dalam kondisi yang lebih buruk. Seperti itu. Jadi sebenarnya memberikan pemahaman kepada pasien bahwa sebaiknya kontrol terus karena jantung itu seumur hidup, apalagi usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas ya dok ya. Luar biasa. Menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini tentang jantung dan pembuluh darah bersama dengan Ibu Dr. Fadila. Terima kasih banyak dok waktunya, informasinya yang disampaikan kepada kita semua ini luar biasa, dan pesan apa yang kita telah bicarakan tadi, pesan dari dokter bahwa jantung itu merupakan penyakit yang tidak akan pernah hilang. Bukan Itu tidak akan karena pernah hilang, tidak sembuh. tidak sembuh ya, tidak sembuh, dan ini karena faktor usia ya, karena kita semua akan menua dan pastinya apa yang ada dalam tubuh kita itu juga pasti Ikut menua. Betul sekali dok. Iya, luar biasa dokter. Terima kasih banyak waktu Sama-sama. dan informasi yang diberikan kepada kita semua, dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah, bagi kita semua, bahwa peliharalah jantung kita. Betul. Dan baik dok, terima kasih banyak sekali lagi. Sama. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.